Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Halo, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 74. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-74. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Mayonaka no Doa atau Stay With Me dari Miki Matsubara, di request oleh Alex. Ada Drama dari Espa, dari request oleh Kapten Ozen. Lalu ada Fly dari Yo-Yo Sham, di request oleh Alex. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Manifestia. Sebentar ya, aku mau balas sesuatu sebentar. Kalau CP aku udah redeem free gift, boleh tambah Sanjay satu lagi nggak? Aku kirim donate tambahannya di Sosiabas. Sebenarnya aku kan ada running timing text ya itu di chatroom. Aku affiliate anniversary itu hari Rabu depan. Jadi rencananya di Rabu itu mau ngerajut crocheting di stream. Hadiahnya ganci. Gancinya itu nanti dikirim ke alamat masing-masing. Jadi tinggal isi formulir. Cuma sampai sekarang aku belum kirim formulirnya ke masing-masing orang yang redeem begitu. Nanti kalau nah itu pas muncul di atas ada running timing textnya. Kalau misalnya mau, tinggal redeem. Nanti aku kirimkan formulirnya kalau udah ready. Nanti kalau misalnya mau nitip Sanjay boleh. Nanti di formulirnya bisa pilih mau Sanjay yang mana. Jadi nanti biar abis pilih aku bisa hitung harganya berapa. Abis itu baru nanti dikirimkan biayanya. Jadi tinggal beli Sanjay doang kalau mau nitip Sanjay begitu. Sabar. Mungkin paling lama besok atau mungkin hari Senin begitu. Jadi kalau misalnya mau nitip Sanjay boleh. Aku nanggung biaya ongkir gratis sekilo kira-kira. Jadi kalau misalnya mau nitip Sanjay kira-kira 4 bungkus 200 gram boleh. Kan masih di sekilo. Jadi tinggal bayar Sanjaynya aja begitu. Udah. Sanjay itu kayak makanan khas dari Sumatera Barat atau payakumbuh, kayak kerupuk gitu loh. Jadi kalau mau nitip ya boleh, tinggal bayar Sanjaynya aja begitu. Sabar. Begitu. Sorry agak motong sedikit, tapi kira-kira seperti itu yang barusan dibahas mengenai affiliate anniversary. Begitu. Sabar ya. Nanti belum selesai soalnya, bukan nasi padang. Kita lanjut kalau begitu Tia. Ayo, welcome back guys, Anjay. Boleh. Bukan Anjay ya, tapi Sanjay. Kita lanjut ya. Okay. Seperti yang sudah dibilang tadi, kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Manifestia. Kita akan masuk ke segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini kita nanti akan menanyakan hal-hal trivia dari guest star kita malam hari ini, Manifestia. Nanti Tia tinggal redeem channel point 1, kemudian nanti akan muncul pertanyaan secara random di chat room dan di screen. Okay. Kita mulai dari 5 dulu ya. Tapi sebelumnya mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin berpartisipasi, misal mau tanya-tanya via teks bisa 99 channel point di chatroom atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan audio ke si Tia. Baik, itu saya sepertinya karena request lagu sudah tutup ya. Kita lanjut kalau begitu. Silahkan Tia di redeem channel pointnya. Yang trivias ya. Betul. Oh, silakan. Nice, okay. Redeem. Apakah pertanyaan pertama? Oh. Do you have any plan to do Sabaton or Donaton type of event? Actually, I don't have a plan to do that yet. Kenapa tuh? Aku sebenarnya sudah Sabaton, Donaton gitu. Dan alasan kenapa aku masih belum ada plan is because I'm trying to think of a better thing to deliver. Kayak misalkan kalau misalkan goal ini udah tercapai, aku bakal ngakuin apa atau apa gitu. If that makes sense. Okay. Dan sebelumnya I have held a Sabaton type of event previously, and
It was so traumatizing. Kenapa? GWS. Aduh, maaf ya guys, ini aku agak trauma dumping dikit. But honestly, sometimes it can be really annoying. Like let's say, kan kebanyakan kalau misal kita ngadain sahabatan atau donating, pasti kita ada goal yang dimana chat decides my profile picture for a week or something like that. Aku malah dapat sesuatu yang gak senonoh dong. Serius, sumpah. I have the screenshot, I have proof. Itu gawas banget sih, kocak lah. Kayak Terus si sender gimana? Masih aktif? Nggak tahu dah. Nggak aktif sih. Semoga sadar diri lah, kocak. Tobat lu. Wih. Makanya. Anyways, dan apa ya, waktu itu pernah kan aku kayak handcam gitu. Pas sabeton. Setelah aku mengakhiri handcamku pas di sabeton itu, aku malah di DM di Discord. Aku dikasih tahu tangan itu termasuk aurat, harusnya ditutupi. Anjir, GWS. Maksudnya me personally I wear the hijab, right? Terus tiba-tiba setelah aku handcam, terus aku mengakhiri langsung langsung digas kayak tangan itu termasuk aurat, harusnya lu tutupi gitu. Maksudnya yang boleh dikasih lihat tuh cuman apa ya, like your fingertips or your face. GWS, anjir, so asik sumpah. Kayak itu GWS. That's kind of the reason why one of my rules in my stream is like, do not message me about anything personal or religious. I will remove and block you. Karena aku bener-bener kayak I've had a chief, kayak so asik banget. Oh, berarti aku kayaknya pernah lihat dulu Tia pernah pakai yang tutup mata tadi, dan itu pernah kan dulu pas lagi sleeping. Jadi gambar itu doang pas lagi nonton Subaton. Terus ini BTW se-traumatizing ini tidak ada rencana untuk ulang lagi berarti? Not yet. Oh, okay. Mungkin aku bakal lanjut, cuman ya belum siap aja, masih bukan trauma banget sampai aku ke psikolog sih. Amit-amit. It's not that deep. Cuman kayak aku males cuman aja kayak males aja. Iya makanya. GWS anjir, GWS so asik banget tot. Aduh. Macam-macam ya manusia. Makanya, ya begitulah. Maaf Kak, ini harusnya kan pertanyaan trivianya kan asik gitu ya, tapi di balik pertanyaan itu aku jadi agak membuka, I'm opening my old wounds atau apa gitu. Oke. Ini sebenarnya masalah trivia aku nggak briefing sama sekali. Terus yang trivia begini hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Betul. Karena aku sama sekali nggak tahu, dan ini cuma briefingnya langsung random begini. Oke. It's okay, kita semua suka yang terbuka ceritanya kan. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Tia. Trivia kedua. Okay, I will redeem it again. Sorry. Oh, okay, nice. I can do that now. Apa nih? Name 3 objectives or sets you wished you had to improve your streaming experience. Oh, that's such a good question. PC dong. Oh, okay. Should I type it or just mention it? Sebut aja nggak apa. Wait. Name 3 objects or sets you wished you had to improve your streaming experience. PC udah tadi kan ya, tapi kan pertanyaan sekarang. Apa ya? PC tidak termasuk kan BTW? PC kayaknya nggak termasuk deh. Aku mau... Oh, I know. Nuhas Bandung. Misalnya mic ASMR. Mic ASMR, ya. Jujur, mic sekarang tidak terlalu oke kan menurutmu? It's okay, but it could be better. Oh, really? Yes. Wait, apa ya? Pertama aku tulis Steam Deck sih. Steam Deck, karena aku rasa Steam Deck tuh bakal mempermudah apa ya? Experience streaming, karena mungkin
kayak misalkan aku sebagai VTuber kan banyak toggle yang mungkin bisa di utak-atik ya, kayak misalnya toggle ekspresi lah ini itu, jadi aku nggak mesti alt tab terus ngeklik ini itu, jadi tinggal mencet tombol aja gitu di Steam Deck. Paham. Gimmicknya lebih mudah ya? Iya betul. Terus Oke. ketiga, capture card. Yes, Kamu okay. punya PS sendiri? No, I don't have a PS5 or any console, but I do have a Nintendo Switch. Oke. Tapi Yes. kalau main di Switch nggak bisa main di PC? Enggak, kayaknya itu masih tetap butuh capture cards tauku. Karena apa ya? Mungkin agak lebih mempermudah juga, kayak misalnya kualitasnya, kualitas gambar atau apa gitu. Karena kalau seandainya nggak ada capture card, aku sih mikirnya mungkin harus rely on Wi-Fi ya, which that can be really iffy sometimes. Oke, biasanya bapaknya lah. Aduh. Yeah, I wish if I had his console, I would play games forever. Nggak pernah keluar kamar. Kita ke atas lagi, Steam Deck itu aku nangkepnya konsol dari Steam Deck kayaknya. Dia tadi kayaknya salah sebut. Aduh, ya maaf. Aduh, sorry dah. It's okay. Steam Deck, yes. Kita balik ke atas, tadi ada komentar. Sekarang pakai mic apa? Mike Tyson. Oh ya, aku pakai ini ya. Razer Siren. Mic-mu bagus kok rasanya. Razer Siren Mini. Ya, Razer Siren Mini. Oh, kenapa? Ini oke kok rasanya? Iya, oke sih. Cuman mungkin minusnya itu apa ya? Mic ini tuh nggak ada tombol on and off. Jadi I literally have to utilize whatever system I'm using. Kayak misalkan kalau aku mute di Discord, aku mau mute ya aku harus pencet tombol mute di Discord kan. Aku nggak bisa langsung mute dari mic-nya langsung. Oh, di keyboardmu pun tidak ada tombol yang bisa dipakai untuk mute dari PC? Setauku nggak ada atau aku nggak begitu apa ya. I'm not that familiar with like the keyboard toggles and all that. Maybe I should do that. Tapi ya sejauh ini belum ada apa-apa sih. I don't know how to do that. Oke. Aku keyboardku dulu kan pakai laptop dan ada tombol F4 itu kalau diklik bisa mute audio, mikrofon. Di keyboard yang 50.000 juga ada. Keyboardku yang sekarang logi begini nggak ada. Tapi aku bisa assign dan itu bisa diklik F4 kalau misalnya aku mau buang angin. Aku bisa mute sebentar, begitu. Oh, yeah, maybe I should look into it more. Oke. Kita lanjut kalau begitu? Ayo. Boleh, trivia ketiga silakan. Third trivia. What are your favorite things to do after work? Wow. Wow. Okay. Actually, for this question, I will regard work as streaming. Yeah. Boleh. My favorite things to do after I stream is just to join my friends in VC. Because Gak capek kah? Enggak, tapi jadi gini. This might not make sense to many people, but oftentimes I find myself really drained after streaming. Mungkin karena aku menghabiskan energiku untuk, entertain di streamku as usual. Dan setiap kali aku join VC temanku, karena mereka tuh lagi marah-marah karena main FF terus nge-raid gitu-gitu, aku tuh like I regain my energy somehow. It's like I'm recharging. I am kind of an energy vampire or something like that. Kayak give and take gitulah energinya. Agak lucu ya kak ya? Yeah, but that's just how I function. Kayak aku lebih apa ya? Yeah, that's just how I cope. Aku nggak begitu ngobrol sih sama mereka. Aku cuma kayak ini lu ngapain? Ya denger doang. Atau enggak kayak marah-marah sama mereka juga. Daku soalnya kalau misalnya abis streaming juga capek. Jadi biasanya cuma kayak ngecek-cek sebentar, ada yang bisa dikerjakan sebentar sebelum aku tidur. Terus kucingku biasanya sudah mulai ngeong-ngeong, tanda mau ngajak tidur. Yuk tidur, aku bilang gitu. Yeah, makes sense. Terus ya aku tidur. Jadi kalau misalnya abis aku streaming, aku tidak mau kayak denger-denger banyak-banyak banget biar aku tidak terlalu suntuk
kepalanya. Tapi kamu join VC orang lain ya? Yes. I Karena relate apa at some ya? point. Mungkin kalau Lea ini kan juga kerja dan dia nggak streaming. Cuma kayaknya mungkin di Lea konteksnya itu abis kerja dia kayak mampir ke streamer buat kayak denger radio gitu loh, atau kayak sekalian update. Iya, ibaratnya kayak gitu sih, kurang lebih kayak intinya to have some kind of background noise. Oh, terbayang. I see. Oh, mungkin sama kayak orang-orang abis pulang kerja, masuk mobil, hidupin radio, denger, tapi nggak terlalu ngapa-ngapain. Yeah, something like that. Tapi versiku kayak cuman di VC nontonin temanku nge-raid. Ya gitulah. Abis dijelasin gitu aku baru kebayang, oh masuk akal ya. Ya. Karena gak kebayang gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ayo. Boleh trivia keempat. Yay. Apa nih? Name your 3 all-time favorite movies. Oh. Bentar, aku nggak begitu ingat sama nama film-film, tapi aku Google bentar ya. Boleh. Sama denger suara orang tidur kah? Iya, aku sebenarnya kadang-kadang agak merasa bersalah, jujur. Sembari Tia lagi Google. Jujur aku kadang-kadang kan kalau misalnya nonton Joe atau nonton siapa begitu, terus aku tinggal lurking, tapi masih hidup, terus aku rebahan, terus tidur. Jujur kadang-kadang agak merasa bersalah, soalnya tidak bisa aktif, tapi di sisi lain aku jadinya tidur dan gak keganggu-ganggu banget, begitu. Tapi ya begitu. Kayak emang jadi radio, tapi konsepnya TV. Soalnya kita kayak denger, dan aku sebenarnya hiburanku mostly Twitch sebelum YouTube. Karena YouTube kalau misalnya kayak lagi suntuk dan tidak ketemu siapa-siapa yang mau ditonton di Twitch, aku pindah ke YouTube buat nonton yang lain, begitu. Tapi kalau di Twitch kan kadang-kadang pingin ketemu dan ada yang mau ditonton, jadi aku kayak bisa dapat interaktifnya kayak begitu. Makanya aku kalau misalnya ke Twitch denger ke situ, cuma ya kadang nggak merasa bersalah karena aku tinggal tidur. Bukan aku dengar dengan seksama dan aktif. Begitu. Dah, kita balik ke pertanyaan trivia. 3 film favorit Mean Girls. Ini yang yang kayak ada bully-bully gitu, Regina George. Iya betul. Apa ya? Main actress and Mean Girls itu ada Lindsay Lohan. Oh, okay. And I forgot the actress's name. Mean Girls. Siapa itu Glenn Coco? Oh, you go Glenn Coco. Yes! Oh my god. Jadi ada salah satu scene lah di Mean Girls yang dimana it's really iconic. Yup. Oh my god. Damn, this is so relatable. Oh, ini Rachel McAdams. She's a very famous actress. She has played in The Notebook. Tapi aku belum nonton sih. Oh, yeah, same. Wow, ini filmnya beragam sekali ya. Beragam sekali. Oh iya deng, kayak ini Mean Girls tuh lebih ke kayak komedi gitu nggak sih? Terus Constantine horror, terus kalau Equalizer tuh kayak action gitu. Betul. Ya, yeah, damn. Range-nya luas juga ya kak. Oke. Two Kitty Cans for Glenn Coco. Yeah. aku sebenarnya belum pernah nonton Mean Girls, tapi ini meme-nya banyak sekali kan Rachel. Yes. Tapi aku nangkap ini karakternya semana. Kayak sarkastik gitu. Ya tapi genrenya komedi, betul. Aku nonton Constantine karena plot Keanu Reeves. Boleh. Makanya aduh relatable lah. Constantine ini yang sering di Trans 7 dan Trans TV kan? Iya kah? Aku nggak begitu. Wait, is it? Tapi kamu nggak nonton TV kan? Yang itu kayaknya yang itu kan yang dia nembak hantu dengan apa sih? Peluru suci. Ya, actually aku nonton Constantine kayaknya di Netflix deh sama bapaknya. Yang kerjanya mensucikan demon. Ah iya betul. Ah iya aku kebayang kenapa ini bagus. Di Equalizer-nya mana ya? Sebentar. Kucingku main di belakang PC. Sebentar ya. Yes, take your time.
Sheesh. Udah pindah. Itu lebih Itu ke lebih ke supernatural. Iya betul. Aku baru ingat. Iya Keanu Reeves ganteng sih. Mm-mm. Koceng meng udah di bawah dia kak. Di Equalizer. Aku nggak kebayang nih yang mana. The Equalizer, oh my god, it's so it's really engaging. Benar-benar kept my eyes like glued to the cinema. It's so good. Aku belum pernah nonton ini kayaknya. Oke. Kita lanjut. Kayaknya ya lanjut boleh. Supernatural also good tuh. Bukan, maksudnya dibilang si Lea itu lebih ke genre Supernaturalnya itu. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ke-5. Oke. Ke-5. Boleh besok Rabu stream. Gak ada. Name 3 behavior that turn you off when you watching a streamer or content creator. Apakah? Aku ada sih. Nomor 1 udah langsung kepikiran. Apa tuh? Well, apa ya? Jadi yang paling aku nggak suka itu pas aku nonton streamer atau content creator, I noticed that mereka tuh kalau nge-stream tuh pasti di VC terus sama temen-temennya. Oh, I see. Jadi apa ya, mereka tuh kalau di stream tuh VC sama temennya. Tapi oke lah kalau misalnya kayak collab gitu kan, cuman kadang tuh agak susah gitu loh. Like if we as a viewer want to talk to them, pasti our conversation tuh bakal kedengar sama temennya juga. Nanti temennya juga bakal kayak nimbrung gitu loh. It feels like it doesn't feel nice honestly. It's such a turn off. Kayak misalnya kita tuh lagi di cafe, meja mereka ada, terus tiba-tiba kita kayak nyamping di samping gitu kan. Kita lagi ngobrol, terus temannya juga ikut nimbrung kan. Iya, kayak apa ya. Dan aku rasa tuh biasanya kalau orang yang kayak gitu sih, yang stream sering ada teman-temannya itu aja. Kayak literally itu aja. Kayak kesannya tuh kayak lu stream bener-bener kayak stream kayak gimana sih, kayak do you plan to expand your viewership or whatnot? Karena aku rasa yang kayak gitu tuh kurang engaging sama viewersnya deh. Dan walaupun viewersnya ada juga, itu aja kayak teman-teman circle-nya. Itu agak turn off sih. Kayak no wonder I don't see them really grow. Karena itu aja. Oke. Kayak komentar-komentar. Di komentar ada berapa? Kita kayak dikacangin ya. Udah ikut pas diajak ngobrol dikacangin in the end. Sebenarnya kendala yang beberapa orang yang streamingnya kayak gini itu mereka kayaknya susah bagi perhatian. Karena mereka VC kan dengan beberapa orang, kemudian mereka sibuk dengan VC-nya, di sisi lain viewernya tidak kebaca. Nanti pas udah kesadar ada yang chat, ternyata chatnya udah hilang, jadi agak kasihan. Mungkin sih, tapi kalau menurutku ya, kalau yang namanya stream pasti kan tahu ada yang nonton, ada yang bakal chat. Harusnya kan lebih matiin yang datang ke chat. Karena this person is not always going to be there. Siapa tahu dia cuma bisa sebentar doang kan. Sedangkan temenmu ini bisa, they'll be with you the whole time. Betul. So yes, I am actually on the viewer side this time. Like you have to pay attention more to your viewers. Karena yes. Ada komentar ended up became a third wheel. Iya betul. Rasanya kayak gitu kan? Like that. Nyamuk. Oke, kita lanjut. Yang kedua apakah? Oh, yang kedua. Apa ya yang kedua? No, actually maybe okay. Yang kedua kayaknya lebih ke like let's say a streamer with a really bad overlay. Dan menurutku tuh yang bad overlay tuh what I mean by this is like let's say I don't get to see their screen karena mereka tuh they're too focused on enlarging their chat. Kayak chat boxnya tuh terlalu gede. Jadi kita tuh kayak nggak begitu melihat apa yang mereka lakuin, tapi kita ngelihat kayak chat text box gitu loh. I see. Kayak that's such a visual clutter. Like I'm here to watch your gameplay, not to read some text. Agak harsh itu. Overlay ke mana kah? Enggak, tapi no, apa ya? This is mostly targeted at VTubers. Aku paham.
Overlayku gimana? Iya. Aku pengen tanya. Actually, I do feel like your overlay is good enough. Like you're trying to be as informative as you can. And I like how you put things differently because it's very apa ya, pas lah sizingnya, nggak begitu mencolong. Like let's say right now, Weekly Midnight Radio, I like how you put everything at the bottom. It's very aligned and stuff like that. And I feel like what matters the most for me is alignment. It has to be aligned. Karena aku punya OCD, jadi kalau nggak align atau apa gitu agak merusak apa ya, visual clutter and all that. If that makes sense. Oke. Yes. Iya, kebayang. Soalnya ada beberapa orang, dulu ada yang bilang, ada beberapa orang yang pas mungkin mampir itu, mereka juga kayaknya terlalu kena overwhelm dengan visual kalau overlay. Ada yang prefer gameplay, orang selesai. Ada yang pas mampir ke channelku, pas ngeliat overlaynya kayak gini, banyak banget yang ditampilin ya. Tapi kemudian seiring waktu mereka baru sadar, oh ternyata masing-masing punya porsi dan gunanya kok. Yes. Jadi aku tadi serasa pengen tanya juga begitu. Tapi emang ada yang kayak gitu. Ada yang terlalu gede dan overlay jelek itu mungkin lebih ke gini loh. Ada orang yang kayaknya nggak terlalu peduli gameplay segede itu banget. Terus tiba-tiba modelnya gede kayak VTuber. Dan itu ngetutupin banyak hal. Terus chatnya di mana-mana dan jadi nggak kelihatan apa-apa. Iya. Aku agak paham sih kenapa mereka, like, I understand why people would do that. Like include chats in their stream. It's a bit harsh to say, but I've been there too. It's because we want to look like we have a lot of people chatting in our stream. If that makes sense. Sebenarnya kalau aku sih pribadi aku lebih prefer ada chat. Kenapa begitu? Karena kadang kita bisa ngelihat delay kita dengan viewer seberapa jauh. Apakah dekat? Apakah tercatat? Apakah yang yang diketik di viewer itu muncul di chat atau tidak. Terus kalau kita lagi ngobrol gini, kelihatan lagi ngomong apa. Jadi kita bisa tracking ke belakang. Kalau misalnya nggak ada chat kan kita jadi nggak tahu ya lagi ngomong apa. Sedangkan mostly orang yang just chatting mereka nggak tahu kira-kira dia lagi ngomong apa sama siapa. Kayak tiba-tiba hilang konteks begitu. Oh ya, that makes sense. Tapi intinya in moderation lah. Betul. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu cara mengatur dengan baik. Yes, that's true. Betul. Ada komentar. Sebentar, aku baca komentar sebentar ya. Okay. As a graphic designer, I think at least doing a good job in putting lots of info together into layout. Unsolicited comment. Gak apa-apa, it's okay. Tapi sebenarnya ini aku baru rebranding dari awal tahun kayaknya. Jadi pengen kayak rapih gini di bawah. Makanya kalau ada yang kayak sub tadi, aku kasih contoh satu ya. Itu sengaja di rebranding biar lebih clean, slick gitu loh layoutnya. Jadi nggak terlalu intrusif. Nih, kayak yang Adli just follow itu kan kecil dong di bawah. Tapi kelihatan itu kayak enggak ngeganggu gitu loh. Dulu soalnya aku letaknya di suatu tempat dan itu kayaknya aku pengen ganti deh. Jadi ini kayak semuanya senada lah ya basically. Jadi di bagian bawah semuanya hal-hal yang oke dan poin fokusnya ke atas. Kayak TV lah ya basically. Ya Allah. Actually, if I may add, I like how you put the follow thing at the bottom. Karena pasti kita juga bakal cenderung fokus ke apa, like what's currently changing or happening, like on screen. And that way, it actually shifts our mind to down below. So yes, that was a nice touch. Makasih. Thank you guys, thank you. Aku baca komentar sebentar ya sebelum kamu mikir yang nomor 3. Gue kalau ada streamer favorit lagi stream terus VC bareng teman-temannya, gue nongkrong bentar terus gue tinggalin. Pasti chat gue bakal dikacangin mati kutu gue. Iya betul sih. Kadang ada yang begitu juga. Sayangnya, tapi ya kira-kira begitu. Warna fonotif follow-nya kurang kontras, mata minusku tersiksa. Boleh, nanti aku pikir lagi ya. Kemarin soalnya aku pikir itu sudah oke, nanti aku pikirkan lagi kalau begitu ya. Aku merasa overlayku juga ikut jelek, entahlah ya. Overlaymu yang mana? Lagian Mas Adli gak bikin gameplay radio kan? Enggak, betul. Kita lanjut kalau begitu. Apakah yang nomor 3? Apa ya, aku masih, I'm still in deep thought. Oh, actually, okay, maybe I actually don't have anything for the third, but I'm thinking that
let's say the streamer's voice is way lower than the game. Jadi kita lebih mendengarkan suara gamenya daripada suara streamernya. Itu audio tidak balance kan? Yes. Ini sebenarnya menurutku kendala banyak streamer. Kendalanya kadang suara game kecil sekali atau suara mic-nya kecil sekali, dan mostly orang-orang tidak pakai plugin buat ngatur biar setara. Actually, Kendalanya sebenarnya situ. it's like a pet peeve of mine if let's say they're playing a horror game. Karena kita bakal yang jump scare. Jadi kan if that makes sense. Jadi kan mereka tidak kedengaran ya suaranya kalau misalnya lagi main game horror begitu. Justru kitanya yang terkejut duluan. Makanya. Betul. Kamu kalau misalnya ada di momen yang kayak gitu dan audionya ternyata tidak balance, apakah ada yang ngasih tahu di chat room? Ada. I have had that happen to me. So what I did was I tried to lower the game volume. Jadi biar suara mic-nya gak ketutup. Jadi mau gak mau viewer tuh harus max volume aku di Twitch. Cuman aku apa ya? Ya, it was a bit inconvenient sih. Betul. Oke. Sudah 5 trivianya, apakah cukup atau mau tambah? Actually, I'd like one more if that's okay. Boleh. Yuk, silakan di-redeem. Apa nih? What is the last movie or series you watch which you recommended? Okay. Apa tuh yang terakhir? Ini film Indo sih. Mungkin banyak orang yang pernah nonton. Apa tuh? Dua Hati Biru. Dua Hati Biru? Yes. Dua Aku Hati belum pernah Biru. nonton. Bagus kah? Ini anak gak punya. Ini sequel apa? Dua Guys Biru. Ini dari posternya suami istri muda dengan anak. Oh, bagus kah? Menurutku sih bagus karena itu benar-benar apa ya? It definitely well for me because aku agak like what do you call it? It's not too eye-opening for me because I kind of know the problems that you're faced with. Jadi nggak begitu kayak mind-blowing gitu kalau ini perspektif baru untukku. Tapi I like how they portrayed it as humanly as possible because it's literally about like what do you call it? A young family who the wife is the breadwinner. Oh. So oftentimes this would obviously hurt the man's ego because the man is always expected to be a provider, right? Iya betul. Tentu kalau misalnya yang begitu kan kita merasa kayak kurang bertanggung jawab gitu loh. Ya kan? Karena kan biasanya kan laki-laki yang seharusnya bisa memberikan ya daripada yang perempuan. Yeah, so basically it mostly revolves around that kind of story where the plot is about how ceweknya tuh it's the breadwinner of the family dan dia juga berasal dari keluarga yang bercukupan, sedangkan cowoknya itu dari keluarga yang tergolong apa ya? Pas-pasan. Pas-pasan, dan he's also struggling to find a job, and even if he does have a job, he works at like itu loh kayak misalnya di mall tuh ada tempat kayak penitipan anak atau kayak mandi bola gitu. Intinya di bagian gitulah. Like intinya he's not really getting much for his money. It's worth. Yeah. Oh, oke. Terbayang. Oke. Yeah, tapi I watched Dua Garis Biru and I'm not really comfortable with the topic. Kalau Dua Garis Biru aku nggak begitu mendalami sih. Cuman kalau Dua Hati Biru ini, it's really mind blowing, I guess, for those people that are not really used to, you know, the fact that there's a girl who's a breadwinner and stuff like that. It's really eye opening because like you kind of get to see what kind of emotions and the emotional outbursts that the guy may face when realizing that he's not capable to provide for his family, blah 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 blah.
karena ada situasi yang dimana si cewek itu kan harus keluar negeri untuk bekerja and stuff like that. Terus kayak cowoknya tuh egonya tersentil. Terus kayak aduh kamu rela ninggalin aku gitu-gitu, aduh GWS dah. Agak ya it be like that sometimes. Oke. Ya. Thank you. Ini yang series nggak ada yang lain kah? Spoiler dikit. Apakah cukup movie saja atau series juga ada kah? Oh wait, oh series. Oh, How to Get Away with Murder. Yang mana? How to Season Get Away. berapa? Wait, actually Aku kayaknya drop di season 3 apa season 4. Oh, aku nonton semuanya sih. Kok tahan kak? Karena it's so apa ya, kayak benar-benar it keeps you engaged, especially you know when it involves the main character. Aku kayaknya drop di season 3 apa season 4. Season 2 aku tonton sampai habis, season 2 juga sampai habis. Kayaknya season 3 aku drop. Soalnya kayak kok rasanya semakin dragging sekali ya. Kayak hal-hal yang ini kayaknya bisa selesai cepet. Dan itu kalau nggak salah sutradaranya Ronda kan? Sutradara, I'm not really familiar with like sutradara and stuff like that. Kalau nggak salah ini dari Ronda atau bukan ya? Shonda Rhimes, salah Ronda. Masalahnya dia ini juga kayak bikin beberapa yang lain dan sayangnya series yang disutradari mereka itu juga kayak dragging gitu loh. Yang bisa selesai ending tapi masih panjang. Jadi aku drop di season 3 kayaknya. Kok tahan, understandable. It's so I like it. Mungkin karena I just like how things are being portrayed in regards to their acting and stuff like that. Kayak aku suka performa mereka gitu. Kayak benar-benar enak untuk ditonton. Tapi aku juga ada series lain sih, tapi agak historical dikit. It's from The Man in the High Castle. The Man in the High Castle? Yes, The Man in the High Castle. Wih, aku belum pernah nonton ini. Bagus kah? Oh my god, bagus sih. Why? Karena apa ya, mungkin aku ada bias dikit, tapi aku ada seorang teman yang rekomendasiin series ini dan benar-benar it's really captivating because I'm not really into political stuff, but this one feels like this could have happened in an alternate world. Kayak I don't know, it's just so nice. Good. Actually. Yeah. Oke. Nanti aku coba cari abis ini. Kamu pernah nonton itu gak sih? Apa? Orange is the New Black. Actually no. Enggak. Why? Karena kayaknya a lot of people have been talking about Orange is the New Black. Yeah. And it seemed like a very mainstream thing. So I'm like, I don't want to watch anything mainstream. Oh, ya aku juga kalau misalnya aku main game juga aku tidak mau main yang mainstream karena biasanya kayak apa ya? Aku kalau yang namanya mainstream kayak Naruto tadi, kenapa aku alasan salah satu nggak mau nonton Naruto tuh karena aku takut ekspektasiku ketinggian, nggak kepenuhi, aku kecewa. That makes sense. Yeah, that makes so much Soalnya sense. aku sering gitu. Kita kalau dengar orang mainstream itu kan berarti ekspektasi bagus ya, karena itu became the talk of the town kan. Yang berarti kan banyak orang ngomong, artinya bagus seharusnya kan. Terus nanti ketika kita nonton, kok jelek ya? Kecewa kan? Jadi aku kecewa. Sering kali begitu, jadinya tidak terlalu yakin dengan yang game-game mainstream atau media mainstream. Ya, understandable. Aku juga kayak begitu deh terhadap Orange is the New Black. Oke. Oh, wow. Oke. Kita lanjut kalau begitu? Yes, please. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah impression dari program ini? Apakah punya suggestion? Impression from this show. Jadi
I oh my god, wait, do I admit this or not? Kenapa tuh? I think the only time I've watched a weekly Midnight Radio is when you collabed with Dita Nyan. Hah, bukannya Abah ikut saat itu ada? I don't remember. Really? Yeah, tapi aku ingatnya pas sama Dita Nyan. Oh, okay. So I wasn't really exposed to much, but what I can say is that I'm really happy to know that a lot of people are very enthusiastic about, asking more questions towards the guest, which is me. I'm very thankful for that. It definitely makes the guest more welcomed, if that makes sense. Like, tapi apa ya? Bukan berarti aku I'm sorry, I'm trying my best to talk in Indo, but I feel like I'm gonna resort back to English. I'm not trying to say that just because I got invited, it doesn't mean I don't feel welcome in the first place. I actually feel honored to even be thought of having invited to the talk show thingy. But having more people be interested in me by asking more questions and all that, because, most of the questions is mostly the host's responsibility. Itu tuh benar-benar menyenangkan. So thank you for that. And wait, what was the second question? I'm sorry, I got too carried away. Ada kritik saran kah? Kritik saran? Kalau kritik sih nggak ada. I honestly don't have any critics out of the moment, but for suggestions, I feel like having 2 songs in the break is enough. Diperpendek kah? Iya, karena aku terlalu excited ya. Maybe I'm too excited. I want this show to go on. I want to keep yapping and stuff like that. I felt like 3 songs was too long to wait. Tapi kalau kamu bilang kayak gini, nanti di chat room orang marah-marah. Kok sisa sedikit sih bang request lagunya? Oh, lah benar juga. Aduh, yeah, that makes sense. Ya, harus jadi adil, anjay. Soalnya Daku tuh ngaturnya kira-kira 10 menit lah ya biar break lagu. Jadi kalau misalnya mau ke WC segala macam, mau bikin kopi, mau isi minum segala macam bisa begitu. Jadi nanti kalau misalnya kependekan nanti takutnya kekurangan. Terus nanti orang-orang kan bilang, ini dari tadi kan udah yang bilang tuh ya, song request udah tutup. Soalnya aku cuma ngasih slot 10 satu episode. Oh, 10. Cuma ada 12 lagu, 2 lagu di awal, terus ada lagu di break 3 kali 1, tambah 2, tambah 3 kali 2, kan break kita ada 2 ya. Terus ada 2, abis ini kan closing, ada 2 lagu, terus ada 1 nanti penutup. Jadi totalnya ada 12. 10 lah ya untuk viewer, begitu. Jadi masing-masing bisa request maksimal 2. Begitu. Cuma kan kalau request dari awal udah langsung masuk ya ke list, dan kalau telat nggak bisa request lagi. Yeah, that's true. Makanya. Ya mungkin kalau misalnya harus di awal-awal gitu, it's actually making people kayak standby paling awal atau gimana gitu. I don't know what I'm trying to say. Betul. Ini BTW sebenarnya program ini tuh aku bertujuan untuk memberikan spotlight. Wow. Ya sejujurnya aku bikin acara beginian tuh kayak biar aku ngasih panggung ke orang. Jadi aku makanya pertanyaannya ke bintang tamu atau ke guest star kayak kamu teh. Terus dari viewer bertanya ke guest star, karena aku pengen jadiin mereka itu sebagai you are the star of the show gitu loh. Makanya kayak kalau misalnya impression programnya aku emang kayak begitu. Cuma konsepnya mungkin kayak interview, karena aku kasih pertanyaan biar nggak lari. Masalahnya kendalanya kalau ngobrol begini, live begini, orang-orang biasanya kayak lari ke sana kemari, terus hilang arah dan nggak tahu sebenarnya lagi ngomong apa. Actually, mungkin emang terkesan kayak interview karena emang you do have pre-planned questions beforehand, but I do feel like that's an important factor in having the talk show organized. Karena kalau misalnya tidak, karena kalau misalkan pertanyaannya tuh belum di plan sebelumnya tuh,
you might ask random questions to different streamers, nanti terkesan tuh kayak a bit biased atau gimana gitu. Betul. Mungkin. Jadi harus treat others the same way, kind of. Yeah. Oke. Ada komentar tadi anjay kata si Lea. Anjay. Ini seharusnya kamu nanti di channelmu tuh dibikin redeem suara anjay. Biar kalau misalnya si Lea datang anjay di spam terus itu. Makanya. Ada pertanyaan dari Samish Ismi. Kamu kalau penonton memang mau bawa lari tamunya gimana? Hah? Gak ngerti. If the viewer wanted to, apa ya ini terjemahan bahasa Inggrisnya? If the viewer wanted to bring the guest star away, what happened? Ini pertanyaannya gitu, kayak trick question gitu. Kayak aku ada ngerti, cuman kayak gak ngerti gitu. Kalau penonton Want to memang take mau you bawa lari tamunya gimana? Oh. Sorry ya, nada aku kayaknya jelek ya. Tadi kan bilang dikasih pertanyaan biar kalian lari. Iya, tapi maksudnya, mana jelasinnya, aku tidak pandai. Speechless kah? Wait, kalau penonton memang mau bawa lari tamunya gimana? Kalau penonton memang mau bawa lari tamunya gimana? Ya, waktunya habis. Ya waktunya habis, nggak tahu lah, no comment karena masih belum nggak masuk. Otsu guys, Otsu. Boleh, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah punya rekomendasi bintang tamu? Yes. Siapa tuh? Seiso Aya. Seiso Aya? Aku belum pernah ketemu. Satu aja kah? Kenapa kah ingin merekomendasikan si bintang tamu ini? Because they're so cute. Aku juga cute. Jadi Aya ini I really enjoy playing with her. I do consider her as my close friend. Walaupun mungkin kayak jarang ngobrol atau jarang mabar gitu. Cuman I do feel like friendships does not always have to be kayak sering ngobrol tiap detik atau gimana gitu. Low maintenance friendships is the best. And dia juga seorang streamer Indo, cuman kebanyakan itu ngomong bahasa Inggris just like me. So I feel like she deserves another spotlight just like how I receive one right now. Wow, so wise. Yeah. Question of the day 3. Ada komentar, I doubt she's a real Seiso. Lah, makanya. Biasanya sih orang-orang yang pakai embel-embel nama begini sih biasanya kebalikan ya. Makanya, ya mungkin. Kita lanjut, apakah ada rekomendasi bintang tamu lain? Mencuri nggak akan mau mencuri. Apa ya? Nggak ada sih, itu aja. Like she's the only one that came up to my mind. Boleh. Kita lanjut pertanyaan terakhir dari aku di segmen ketiga. Apakah ada yang mau dipromosikan? Manifestia? I don't know what else to promote other than my Twitch channel if you'd like. Boleh. Karena emang that's the only platform I currently stream on. So it would mean a lot if you guys showed any support towards my Twitch channel. And yes, aku masih I consider myself a beginner honestly. Walaupun banyak orang yang I don't think a lot of people buy my words when I say that. I feel like a small streamer karena numbers don't lie. Tapi ya, I need to work on my self-confidence. Okay, thanks for coming to my Tia Talk. Mau tanya dong satu hal? Boleh. Tentu saja saya sudah follow Anjay. Anjay, makasih. Tanya dong satu hal? Boleh. Kapankah seorang Manifestia bisa dikatakan, oh, I'm a big streamer now?
Oh my god, that's such a good question. Wow, food for thought. Kamu kan tadi bilang ya soalnya, aku kan masih small streamer meskipun kayak begini-begini, kan number doesn't lie katamu. Dan kapan kalau misalnya kamu bos bisa dibilang, oh I'm a big streamer now? Mungkin. I actually haven't thought about it, but thank you for asking that question. Okay, it's not really more about the stream summary, but I think it's definitely related to how active my stream chat is. Oh, okay. Komentarnya. Jadi kayak apa ya? Mungkin a lot of people show up. Kalau misalkan aku start stream gitu, banyak yang kayak mampir atau kayak bilang, "Hai Kak, sebut namaku." Gitu-gitu anjay. Aduh ya Allah, boleh. Mungkin besar itu ketika chatnya sudah susah dibaca. Mungkin, yes. Oke. Terlalu banyak yang chat kemudian tidak bisa dibaca dan dengan mudah. Mungkin di saat itu. Iya. Kurang lebih. Oke. Ini karena kamu biasanya matiin itu kan, matiin viewer numbernya kan? Iya. Oke. Karena apa ya? Kenapa tuh? Karena kadang kita tuh sering ngelik ke nomor viewer kayak ini viewer berapa nontonnya. Jadi kadang tuh kalau misalkan seandainya nomornya turun tuh kayak benar-benar kena mental gitu. Karena itu pengalaman pribadi. Mungkin jadi mikir nggak ada yang nonton ya. Kenapa ya? Mungkin bosan ya. Gitu iya ya? Kayak kok pergi sih gitu-gitu. Anjay. Tapi kan mungkin bukan seperti itu ya. Siapa tahu lurking di belakang mungkin ya. Ya mungkin. Apalagi chat lagi mati-matinya ya. Oke. Ada komentar, notice me senpai, kata Clovis Cat. Besok aku akan mampir bentar lalu bilang notice me senpai, kata dia. Anjay, gaskan. Lalu lari. Ya udah, yang penting udah nyapa kan, that's what matters. Ada komentar di atas, udah gede sih itu setengah layar, kata si Lea. Itu maksudnya apa? Ini kalau di overlay ku kan kamu setengah layar ini ya. Oh, real sih. Oke, make sense. Aku kalau udah ketinggalan topik susah masuknya lagi, jujur, kata si Lea. Iya, kadang-kadang ya begitu sih. Susah gabung karena kadang-kadang chatnya nggak nyambung topiknya dan kita susah masuk. Ada komentar atau apakah sudah bisa dibilang besar kalau streamnya sudah berkontribusi di financial stable? Oh my god, you've brought a good point. Is it bad to admit that I would like that to be a factor as well? Enggak. Normal kan? Kita kan juga bisa dapat penghasilan dan itu juga hal yang wajar. Iya, aku rasa walaupun seandainya aku if I'm just able to reach the Twitch threshold for the payout every month, that's more than enough. Wow, every month, iya. Maksudnya mungkin thresholdnya Twitch itu, kalau aku sih threshold buat payout itu kan 50 ya, 50, bukan 100. Mungkin 50 ke IDR tuh agak masih kurang ya, tapi kalau bagiku tuh masih lebih dari, it's more than enough. Oh, okay. Yeah. So, yeah, everyone perceives everything differently, right? But to me, I feel like that's more than enough. So, yeah. Thanks for coming to my Tia Talk. Ada komentar lagi, I think some streamers do the thing the same way. Aku juga, basically. Tapi kita apa lanjut. Kenapa tuh? Streamers do things. Maksudku tuh yang financially stable bukan berarti kayak bisa benar-benar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kayak misalnya harus bayar listrik lah, bayar gas, air gitu, enggak. Tapi aku menurut yang dimaksud aku financial stable tuh kayak misalnya mungkin ini agak kontroversial dikit, tapi jajan, karena aku nggak masak tiap hari kan, jadi I kind of have to order takeouts every single day. And sometimes can get expensive, especially with the delivery and all that. I guess ada plus minusnya kalau bisa masak atau nggak masak. Betul. Tapi sebenarnya dihitung-hitung
order beli makan di luar ya sebenarnya sama aja sih. Bedanya kalau misalnya kita masak kan kita keluar waktu, kalau misalnya kita pesan kan tidak keluar waktu. Wow, actually true. Wow, sangat bijak banget. Sangat bijak banget. That's true. Wow, mind blowing. Real. Jujur aku mikirnya gitu. Misalnya aku beli ayam goreng kan. Misalnya kalau aku beli The Besto gitu 20.000 dapat 2 ayam, satunya kan 10.000. Sama aja berarti aku beli makan di luar, tapi aku tidak perlu keluar waktu lagi untuk masak segala macam. Aku ya mikirnya begitu. Kalau bukan full time streamer ya nggak perlu mikir number juga emang. Iya betul. Uang bisa dipakai untuk beli waktu. Wow, bener banget sih. Karena kan oftentimes ada tuh kayak service joki-joki gitu. Kan misalnya kita nggak bisa login nih buat Genshin, pasti kita bakal ngejokin. Oh yang kayak, oh ya login dong Genshin gua tiap hari atau gimana gitu. Yeah, that's true. Real and true. Mari kita lanjut kalau begitu. Hayo. Terima kasih banyak, sudah selesai. Wow, yay, yippee. Akhirnya, wow. Wow, I did not realize it's almost 2, even though it's 1:24 a.m. Betul. Ini apakah Tia mau sekalian dadah dan pamit kepada para penggemar? Actually, yes, I think it's time for me to go because I'm trying to wake up as early as possible. So, yes. Besok ada kegiatan kah? Yes, aku bakal jogging sama saudara pagi-pagi. Lumayan lah. Sudah menggunakan kata jogging ya? Jogging. Okay. Tidak menggunakan kata maraton kah? Oh wait, what does that mean? Kalau di tempatku di Sumatera Barat ya, yang namanya jogging kalau kayak jalan pagi hari Minggu gitu namanya maraton. Meskipun maraton seharusnya konotasinya kayak lari gitu kan, tapi kalau di sini namanya maraton. Pas aku kecil-kecil sih begitu ya. Oh ya, apa ya? Mungkin pagi-pagi kita bakal coba cari yang jualan di pagi hari atau gimana? I don't know. Betul. Ada komentar, aku mewakili segenap keluarga yang mengucapkan good night Anjay. Anjay, Anjay. Halo, bule. Anjay. Baik. Selesai kah dadah dan pamit ya? Actually, okay. No, that's not what I wanted to say. Thank you all so much for actually being here and finding my talk show entertaining with Adli tonight. I never would have imagined that you guys are actually that eager to know more about me. And I'm so glad to know that many of us can relate to one another, ranging from so many things. And one of the notable things that I can say is how we were talking about Dynasty Warriors. Oh, the best lah. Anjay Nation, let's go. Baik, terima kasih banyak Tia. Yay. Bentar. Sebelumnya aku belum pernah di briefing tentang ini. How is it going to be like? Like, do I just go out from the call or gimana? Bentar, abis ini aku pamit sebentar ya. Oke. Kita pas aku lagi denger lagu, boleh nanti kita pamit sebentar ya. Abis ini ada 2 lagu, habis ini ada break sebentar sebelum aku masuk ke segmen paling akhir, closing segment. Ada 2 lagu tadi request dari Atelier, Dia-chan. Ada Moon Gazing dari Kenshi Yonezu dan ada Freak dari Eliza request oleh Atelier Yukinon. Ada pertanyaan dari viewer. Oh. Mau jawab kah? Buat ide, yang ini. Ya betul. Buat ide April Fools nanti dengan channelnya sudah menuju Anjay. Lah, aduh, enggak sih. I think that's too risky karena siapa tahu ada yang bakal ini kan steal, manifest it away and I cannot change it back. That's too risky. Plus kalau misalnya ganti begitu, kalau tidak salah mesti nunggu kayak seminggu atau atau kalau kayak sebulan. Aduh, enggak deh, nanti asam lambungnya naik karena anxiety. Aduh ya Tuhan. Kalau udah ganti username kok nunggu 90 hari. Nah itu kasihan ya trendingnya ya. Iya makanya. Boleh. Baik,
Kalau begitu kita akan dengarkan 2 lagu ya. Setelah ini ada Moon Gazing dari Kenshi Yonezu di request oleh Dia Chan. Terus ada Freak dari Eliza di request oleh Atalia Ryukinot. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya. 10 hari menjadi anjay. Boleh.